Turun lagi ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan kalian sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang, semuanya pulang. Jadi turun satu ayat pulang. Datang-datang ada yang bawa onta, ada yang bawa kuda, ada yang bawa keledai, ada yang bawa bakal, ada yang bawa harta, ada yang bawa korma. Inilah barang yang paling saya cintai ya Rasulullah, saya infakkan fi sabilillah. Itu cara mereka beramal soleh. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Kalimat yang paling penting, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah udah ridho sama mereka. Kalau udah dapat ridho Allah udah selesai. Radiyatan mardiyah, berarti kalau dia meninggal nanti panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan, lo sini lo. Enggak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil Allah itu lembut. Jadi bukan kullu nafsin za'iqatul maut. Kan ngeri ya. Mautnya panjang lah gitu. Kayak bahasa di sosial media, makaci panjang gitu kan. Terus pakai iyahnya CH, makasih yah. Lebay banget sih. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya ayyuhal asi. Enggak gitu panggilan malaikat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau ada khatib baca ayat ini dengan suara tinggi, itu kayaknya kurang cocok dengan konteksnya. Harusnya kalau baca ayat ini bukan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini lagi marah atau lagi manggil baik-baik sih? Karena itu kalimatnya kan lembut kan, harusnya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian di sana dipanggil sama malaikat salaman, selamat gitu. Kenapa bisa gitu? Karena Allah udah ridho sama dia. Arti Allah udah ridho, Allah udah restuin dia banget. Allah udah sayang sama dia, Allah udah cinta sama dia, Allah udah mengabulkan semua amal soleh dia. Kenapa? Karena Allah ngelihat kesungguhan dia dalam beramal soleh. Langsung saya Rasulullah, berlomba-lomba. Kebayang sahabat ketika turun ayat ya, cara mereka beramal ya, itu dahsyat banget loh. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita. Turun ayat ini tentang hijab. Al-An-Nur sama Al-Ahzab. Wahai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istrimu dan orang-orang perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Itu membuat mereka lebih mudah dikenal dan membedakan dengan orang yang tidak beriman. Turun ayat ini, Nabi ngumpulin sahabat-sahabat yang cowok-cowok. Nabi bacain, wahai kaum muslimin, udah turun ayat untuk kalian. Oh ya Rasulullah, bacain Rasulullah. Dibacain sama Nabi, baru selesai dibacain. Mereka gak nungguin Rasulullah tafsirnya, Rasulullah hadisnya, Rasulullah wawasannya, tausiah. Kok tausiah cuma satu ayat? Enggak. Ini hebatnya sahabat. Begitu beres dibacain satu ayat, mereka langsung salamin Nabi. Ya Rasulullah saya pulang dulu ya. Ngapain? Mau ngasih tahu istri tentang ayat ini? Gitu semangatnya. Ya Rasulullah saya pengen pulang, saya mau ngasih tahu istri. Emang kamu udah nikah? Oh ya belum. Lupa. Saking semangat gitu. Jadi kayak pengen langsung diamalin. Yang udah nikah langsung pulang. Istriku, anakku yang perempuan gitu. Udah turun ayat tentang kalian. Masya Allah. Langsung duduk di dalam rumahnya. Mereka siap-siap didengarkan bacaan ayat itu. Ketika dibacakan ayatnya, langsung seketika itu juga mereka menutup kepala mereka dengan apa yang ada di tangan mereka. Ada panci pakai panci, ada jemuran pakai jemuran. Pokoknya itu yang disebut dengan spontanitas dalam beramal soleh. Bahasa Islamnya tuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Kayak gitu banget. Turun lagi ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan kalian sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang, semuanya pulang. Jadi turun satu ayat pulang. Jadi kalau saya baca sekarang, kalimatan khafifatan alal lisan, habibatan ilar rahman, tsaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang mudah diucapin dengan lisan. Tapi Allah suka banget dengan kalimat itu dan nanti memberatkan timbangan banget ketika dihisap oleh Allah. Apa itu Ustaz? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Langsung katakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bukan oh gitu ya. Bukan gitu cara kita beramal. Langsung ngomongin. Kalau saya misalnya
teman-teman dengar tausiah dari ustadz kecuali khatib Jumat ya. Jangan langsung ditinggalin. Akhirnya sholat Jumat tinggal khatib sama muazin. Kemana? Beramal. Langsung mereka pulang beramal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, pulang. Datang-datang ada yang bawa onta, ada yang bawa kuda, ada yang bawa keledai, ada yang bawa bakal, ada yang bawa harta, ada yang bawa korma. Inilah barang yang paling saya cintai ya Rasulullah, saya infakkan fi sabilillah. Gitu cara mereka beramal soleh. Yang terakhir, kisah seorang sahabat kalau nggak salah namanya Tolha. Ketika Nabi sedang sibuk menggali parit Khandak dalam keadaan capek luar biasa, Tolha pulang ke rumahnya ngomong kayak gini ke istrinya, istriku, yuk kita potong seekor kambing untuk memberi makan buat Rasulullah SAW. Tapi kita nggak punya kecuali cuma satu kambing, cukup nggak? Nggak apa-apa, aku akan undang Rasul aja, nggak akan undang yang lain. Oh ya udah, anak kambing kecil yang cuma dimakan berempat laki-laki. Potong kambing, bikin roti gandum. Siangnya Tolha datang nemuin Rasulullah, ya Rasulullah, saya undang Rasulullah nanti sore makan di rumah saya. Ada kambing bakar. Tolha ngomongnya japri ke Rasul kan. Nabi nge-broadcast. Kata Nabi, kaum muslimin, Tolha ngundang kita makan di rumahnya. Tolha pas baca broadcast itu di grup, langsung nggak live grup sih, langsung pergi gitu. Pulang ke rumahnya, istriku, istrinya bingung, ada apa Tolha, musibah kata Tolha. Kenapa? Aku ngundang Rasul ternyata langsung ngundang rame-rame. Ini cukup nggak makanan kita? Mana warung Padang jauh-jauh lagi nih, nggak bisa go food gitu kan. Akhirnya kata istrinya dengan tenang, Tolha, siapa yang mengundang mereka? Engkau atau Rasulullah? Kata Tolha, Rasulullah, aku cuma ngundang Rasulullah, tapi Rasulullah ngundang yang lain. Lapar lagi tuh yang lainnya. Kata istrinya Tolha, kalau Rasulullah yang mengundang biarkan saja. Sami'na wa ata'na. Sore-sore datang. Makan enak nih kita kan. Berapa jumlah mereka? Ratusan orang pada lapar semua datang ke rumah Tolha yang kecil. Akhirnya gak bisa masuk, duduk di luar rumah. Tolha dari dalam diam aja, nih gimana nih caranya nih. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Tolha, keluarkan makanan itu dalam keadaan tertutup dengan kain. Jangan buka kainnya. Ya Rasulullah, dikeluarin. Ini ada alamat, saya juga malam ini gak makan nih kalau kayak gini. Terus kata Nabi, Tolha, edarkan makanan itu, gilirkan kepada sahabat, minta mereka ngambil daging dan roti dengan syarat tidak membuka tutupnya. Cuma dari bawah gitu ngambil. Gak boleh dibukain yang mana, yang bagian paha atau apa, enggak. Ngambil aja. Ngambil 1 orang, 2 orang, Tolha ngeliatin, aduh ngambilnya banyak banget. Wah, satu-satu. Sebanyak kita nih yang ada di dalam ruangan masjid ini satu-satu. Kambing cuma 1 kecil, dibagi semuanya udah pada dapat jatah. Tolha ngeliat kok gundukannya tuh masih utuh, nggak berkurang gitu kan. Aduh nih gimana nih, saya nggak dapat jatah. Udah beres semuanya, pada makan, wah enak ya, udah beres, pulang. Udah pulang baru tinggal Nabi dengan Tolha dan istrinya. Tolha, sekarang tinggal kita bertiga, coba buka. Pas dibuka masih utuh. Tidak berkurang. Ini kata Nabi, demi Allah tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah tidak berkurang harta karena sedekah. Yang berkurang harta karena jajan, karena jalan. Oke, tapi itu juga mubah kan, boleh-boleh aja. Tapi kalau sedekah, wallahi demi Allah, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita dalam beramal soleh. Baik malam ini atau di hari-hari yang lainnya insya Allah. Dan kita tergolong orang yang insya Allah karena semangatnya beramal soleh. Saya pengen jadi yang duluan. Kenapa? Biar nanti semua yang ngelakuin kebaikan ini saya dapat pahala. Maka kita menjadi orang yang radiyatan mardiyah. Radiyallahu an wa radu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fiikum.